yang mengatakan, tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kasih melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini Udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kas. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna.
Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan dihadapkan pada sebuah persoalan yang terus bergulir, bak bola salju di tengah publik, yakni polemik keabsahan dokumen akademis atau ijazah yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu ini seolah menolak untuk tenggelam, apalagi setelah munculnya berbagai rekaman serta kesaksian dari para tokoh hukum, ahli telematika hingga akademis senior yang menilai adanya ketidakwajaran dalam proses verifikasi data di masa lalu. Kita baru saja menyaksikan bagaimana suara-suara kritis, termasuk dari tim Roy Suryo, yang beberapa praktik hukum senior mendesak dibukanya transparansi secara hukum agar tidak ada lagi tabir kebohongan yang menutup-nutupi tantangan di birokrasi di Republik Indonesia ini. Teman-teman semua, di tengah memanasnya situasi ini, sorotan publik juga tertuju pada keterlibatan pengacara kondang sekelas Hotman Paris yang ikut mempertanyakan proses penyerahan verifikasi berkas di Komisi Pemilihan Umum pada masa pemilu serta yang serentak yang lalu. Pertanyaan mendasar yang kini mengemukakan adalah apakah seluruh data yang diterima oleh KPU kala itu benar-benar murni atau justru telah mengalami penyesuaian demi memuluskan langkah politik pihak tertentu. Diskusi yang turut hadir analis senior seperti Rai Rangkuti ini akan mengulik kembali memori kolektif masyarakat tentang integritas lembaga penyelenggaraan pemilu. Sebagai warga negara yang cerdas, kita tentu menginginkan sebuah pembuktian yang terang benderang di hadapan hukum, bukan sekedar mantan retoris yang justru memicu kerugian baru di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman nalar politik membedah dalam mengenai polemik ijazah ini. Publik belakangan ini dihebohkan oleh temuan digital terkait riwayat pada situs resmi Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan analisis para netizen, terdapat beberapa krusial antara catatan dalam buku memoir mantan dekan Prof. Ahmad Sumitro dengan data yang ditampilkan pada laman Universitas, perubahan tanggal jabatan dengan yang diduga dilakukan demi menyesuaikan nama yang tertera pada ijazah kelulusan Jokowi tersebut, memicu spekulasi bahwa ada upaya pengubahan sejarah administratif. Lebih ironisnya lagi, ralat pada versi bahasa Inggris kabarnya baru disesuaikan jauh setelah versi bahasa Indonesia diubah. Sebuah kecerobohan digital yang justru mengonfirmasikan adanya kejanggalannya. Ya, teman-teman nalar politik, oleh karena itu keterbukaan informasi dan kebenaran untuk menguji seluruh kejanggalan ini di jalur hukum yang objektif adalah salah satunya jalan keluar untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan ini.
Ya, mari kita kawal terus perkembangan isu ini dengan kepala dingin dan pemikiran yang kritis. Jangan lupa untuk menulis opini dan analisis serta tanggapan pribadi kalian di kolom komentar di bawah, dan agar kita bisa terus berdiskusi secara sehat. Terima kasih telah menyimak ulasan kali ini hingga selesai. Tetap jaga idealisme kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.